Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Halo, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Pada tutorial yang ke-11 ini, saya akan membahas proses insert video untuk bagian konten materi, dan juga insert audio untuk bagian background dan sound effect button. Nah, sebelum ke bagian project, silakan disiapkan dulu file-file video yang akan dimasukkan ke dalam project. Sebagai contoh di sini, karena project yang saya gunakan ada 4 pilihan materi, jadi saya menyiapkan 4 file video. Dan format file videonya ini adalah format yang umum digunakan ya, yaitu format MP4. Dan letakkan dalam satu folder dengan file projectnya, agar nanti jika dipindahkan tidak tercecer. Nah, jika sudah, silakan kembali buka file projectnya. Sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan desain layout untuk tampilan materi yang berupa video. Di sini saya baru membuat bagian background-nya ya. Silakan buat layar baru. Di sini saya beri nama konten. Kemudian masukkan file videonya, bisa melalui file, kemudian import. Di sini ada import video, atau bisa juga dilakukan dengan drag and drop. Saya mulai dari file video yang pertama. Di sini saya langsung drag seperti ini. Kemudian nanti akan muncul pilihan select video. Pastikan pilihannya on your computer, kemudian pilih load external video with playback component. Kemudian klik next. Lalu silakan pilih skin control-nya. Di sini saya gunakan yang standar, still overall. Next. Kemudian di sini langsung klik finish. Nah, ini file videonya sudah masuk. Silakan diatur posisinya. Saya akan letakkan di bagian ini. Nah, jika sudah, kita bisa memberikan pengaturan tambahan. Klik objek videonya, kemudian di bagian properties itu ada komponen parameter. Nah, silakan ini bisa diatur. Misalnya saya akan hilangkan centang auto rewind, agar nanti jika videonya sudah berakhir, tidak akan mengulang secara otomatis. Selebihnya saya akan biarkan seperti ini. Jika sudah, silakan di-save. Kemudian lakukan test movie. Berikut ini adalah langkah-langkah copy-paste teks pada aplikasi Microsoft Word. Pertama, seleksi dulu teks yang akan di-copy. Kemudian, nah perhatikan di bagian bawah ini ada controllernya ya. Jadi bisa di play, masuk ke menu home, dan kemudian bisa di stop lagi. Nah, untuk skin control nanti silakan bisa memilih pada saat memasukkan video tadi, silakan bisa dipilih skin control yang diinginkan. Oke, jika sudah, lakukan langkah yang sama untuk file-file yang lainnya. Dan jika masih belum paham, silakan bisa menyimak video saya yang berjudul Desain Konten bagian ketiga, import video ke dalam aplikasi Flash. Nah, selanjutnya kita ke konten audio. Di sini sebelumnya sudah membuat button control musik. Jadi sekarang agar bisa berfungsi, kita masukkan dulu file audio yang akan dijadikan background. Nah, karena ini nanti akan memanggil file, jadi kita buat file baru. Klik File, New. Gunakan ActionScript 2, kemudian gunakan juga ukuran yang sama. Nah, pada file baru ini kita langsung masukkan musiknya ya. Kita insert audio, bisa juga klik file, kemudian import. Nanti bisa import stick atau library, atau bisa drag and drop. Nah, saya sudah memberikan bahan untuk file musik dan juga sound effect nantinya. Silahkan bisa digunakan, atau bisa menggunakan file musik yang lain ya.
Dan di sini file audio yang bisa masuk adalah pertama MP3, kemudian yang kedua WAV. Silahkan dipilih nantinya. Saya akan gunakan yang MP3. Saya drag seperti itu. Nah, langsung saja ke bagian stick. Karena ini adalah file audio, jadi nanti tidak akan kelihatan di stick. Bisa dicek di bagian library, pastikan file audionya sudah masuk seperti ini ya. Nanti bisa dites seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian pastikan kualitas audionya sama dengan file yang asli. Kita bisa cek dengan cara klik kanan pada file audionya di bagian library. Kemudian pilih properties. Nah, perhatikan di sini. Di bagian compression ini masih pilihannya default, yang mana di sini kualitasnya MP3 16 kbps dengan channel mono. Ya, aslinya ini stereo. Silakan pilih mode RAW. Nah, kemudian di sini hilangkan checklist convert stereo to mono. Dan sample rate-nya gunakan 44 kHz. Sehingga di bawahnya di sini keterangannya 100% original. Jika sudah, klik OK. Nah, kemudian ini file audionya masih berada di library, jadi belum masuk ke timeline. Pada layer 1, klik frame pertama di sini, pada keyframe yang kosong. Kemudian pada bagian properties, di sini ada pilihan sound. Nah, silahkan pilih file audio yang sudah dimasukkan tadi. Nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini saya akan atur di bagian efek. Saya akan edit volumenya agar tidak terlalu keras. Saya setting volumenya sekian. Nah, ini adalah garis volume ya. Ini karena stereo, jadi ada dua channel di sini. Oke, jika sudah nanti bisa di play. Nah, bisa di preview ya. Kalau sudah, klik OK. Kemudian di sini saya akan ubah pengaturan scene-nya, terutama di bagian ini ya, dari repeat ke loop. Nah, jadi biar berulang-ulang. Jika sudah, silakan disimpan. Saya akan menyimpan ini dengan nama musik. Simpan dalam folder project yang sama. Kemudian di test movie agar jadi file SWF. Oke, file musiknya sudah jadi. Dan sekarang ini bisa di-close ya. Kita kembali ke button kontrol halaman. Di sini kita fokus dengan button kontrol musik. Nah, silakan masuk kembali ke objek movie clip button musiknya. Lalu kita mulai dari button on dulu. Seleksi button on, kemudian tampilkan action script-nya. Sebelumnya kita sudah mengisi on release next frame. Selanjutnya di bawah next frame, kita masukkan perintah untuk memanggil file, yaitu load movie 6. Nah, lalu masukkan nama file musik yang sudah dibuat tadi. musik.swf. Kemudian untuk levelnya saya akan gunakan angka 2. Nah, kemudian untuk button yang satunya lagi di frame kedua, yaitu button off. Di sini perintahnya preframe. Di bawah preframe, kita gunakan kebalikan dari load movie 6, yaitu unload movie 6. Nah, karena tadi saya menggunakan angka 2, sekarang di sini masukkan angka level 2. Jadi cukup menggunakan angka levelnya saja. Oke, sampai di sini button on off musik sudah berfungsi. Silakan di-save dan kita coba ya.
Test movie. Kita klik on-nya dulu. Nah, sekarang button on-off musik sudah berfungsi. Dan jika kalian masih belum paham di bagian ini, silakan bisa menyimak video saya yang lain, yang judulnya button on-off audio musik atau background di aplikasi Flash. Oke, selanjutnya kita tambahkan sound effect pada button-button yang ada di setiap halaman, agar interaktivitasnya lebih menarik dan lebih hidup lagi. Nah, di sini ada dua kondisi button yang biasanya ditambahkan sound effect. Pertama, pada kondisi hover seperti ini. Jadi pada saat pointer itu menunjuk button, kemudian pada saat button itu diklik. Nah, silahkan siapkan sound effect yang akan digunakan. Pada folder bahan yang saya berikan, di sana ada beberapa sound effect button yang bisa diklik. Ada yang kategori over dan ada yang kategori klik. Saya akan menggunakan button 41 over dan button 50 klik. Silakan buka kembali file project-nya. Saya akan ambil contoh di sini pada tampilan halaman menu utama. Di sini ada button menu. Caranya juga sama dengan menambahkan musik atau background, tetapi kita tidak perlu membuat dokumen baru, karena kita tidak memisahkan untuk sound effect ini. Jadi langsung saja masukkan ke file project yang ada buttonnya. Langsung insert audionya. Nah, silahkan dicek pada library, pastikan audionya sudah masuk ya, sound effect-nya sudah masuk, dan silahkan bisa dicek. Dan pastikan juga kualitasnya 100%. Kita cek melalui properties ya, klik kanan, kemudian properties. Lalu pada bagian compression, pilih raw. Dan di sini, hilangkan checklist convert stereo to mono. Sample rate-nya gunakan 44 kHz. Sehingga keterangannya 100% original. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam objek button. Kemudian, cari frame over. Nah, di sini bebas saja ya, asalkan ada keyframe. Jadi, biar tidak membuat layar lagi, saya akan letakkan pada layar paling atas ya. Di sini ada keyframe pada frame over. Kemudian, pada bagian properties, pada kategori sound, pilih sound effect yang akan digunakan. Di sini saya gunakan button 41 over. Kemudian pada frame down, di sini juga ada keyframe. Pilih lagi sound effect yang digunakan. Yang di sini saya gunakan button 50 klik. Nah, perhatikan pada bagian timeline. Jadi ini tandanya sudah ada audio, sudah ada sound effect pada objek button, khususnya pada keyframe over dan keyframe down. Oke, di sini sudah selesai. Keluar dari objek button dan lakukan langkah yang sama untuk button-button yang lainnya. Oke, jika sudah, silahkan di-save, lalu test movie. Nah, lakukan juga cara yang sama pada button-button yang ada di file project yang lainnya, sehingga semua button berisi sound effect. Nah, pembahasan ini juga bisa kalian simak pada tutorial saya yang berjudul
insert sound effect pada objek button di aplikasi Flash. Nah, sampai pada tahap ini, project sudah selesai 90%. Selanjutnya kita akan selesaikan pada bagian animasinya, terutama di setiap halaman, agar perpindahan halaman itu lebih halus dan lebih dinamis lagi. Termasuk juga animasi intro sebagai opening nantinya, dan bagian ending, dan juga animasi movie clip yang akan saya buat berada di bagian atas ini dan nantinya akan berjalan berulang-ulang. Nah, terima kasih sudah menyimak tutorial saya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.